Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vera Resti Juwana selaku moderator dari kelompok 3 kelas R5G yang beranggotakan Dea Putri Maharani, Septia Handayani, Michael Ahmad Syafei, dan Nur Ikhwan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Sangaji Niken Hapsari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kritik Sastra. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pendekatan dalam kritik sastra yang terdiri dari pendekatan feminisme dan ekokritik sastra. Selamat menyaksikan. Pendekatan feminisme. Pendekatan feminisme dalam kajian sastra lebih dikenal dengan sebutan kritik sastra feminis. Kritik sastra dapat dikatakan sebagai disiplin ilmu yang secara praktik dan teori dapat diaplikasikan pada beragam teks yang ada. Dengan teori dan prinsip penjelasan sebagai latar belakang yang menghubungkan antara ideologi, kekuatan struktur, politik atau hal lain yang bersifat alami dan memiliki fokus pada konstruksi sejarah untuk disampaikan kepada orang lain. Kemudian, pengertian feminisme menurut para ahli. Menurut Nyoman Kutaratna, feminis berasal dari kata feme yang berarti perempuan. Feminisme ialah gerakan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang, baik itu politik, sosial, ekonomi, pendidikan, maupun kegiatan terorganisasi yang mempertahankan hak-hak serta kepentingan perempuan. Menurut Sofia dan Sugihasti, feminisme berbeda dengan emansipasi. Feminisme memandang perempuan memiliki aktivitas dan inisiatif sendiri untuk mempergunakan hak dan kepentingan tersebut dalam berbagai gerakan, sedangkan emansipasi lebih menekankan pada partisipasi perempuan dalam pembangunan pendidikan tanpa mempersoalkan hak serta kewajiban mereka yang dinilai tidak adil. Kemudian menurut Yodor menyebutkan bahwa kritik sastra feminis itu bukan berarti pengkritik perempuan, kritik tentang perempuan atau kritik tentang pengarang perempuan, melainkan ialah pengkritik yang memandang sastra dengan kesadaran khusus, kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan kita. Diungkapkan oleh Budianta tahun 2002, Julia Kristeva, seorang teoretikus feminis Prancis, mendasarkan teorinya tentang 3 tingkatan feminisme, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fase feminisme liberal yang memperjuangkan kesamaan hak. Kemudian ada fase feminisme radikal yang menolak tatanan simbolik yang didominasi pria demi mengukuhkan perbedaan itu sendiri. Lalu fase ketiga yaitu menggoyahkan dikotomi antara maskulin dengan feminim. Materi selanjutnya yaitu metode pendekatan feminisme. Kritik sastra feminis secara teknis menerapkan berbagai pendekatan yang ada dalam kritik sastra. Kritik yang mula-mula berkembang di Prancis atau Eropa, Amerika, dan Australia ini merupakan sebuah pendirian yang revolusioner yang memasukkan pandangan dan kesadaran feminisme atau pandangan yang mempertanyakan dan menggugat ketidakadilan terutama yang dialami oleh para perempuan yang diakibatkan oleh sistem patriarki di dalam kajian-kajian kesusastraan. Lalu ada 2 fokus dalam kritik sastra feminisme. Fokus pertama yaitu pengkajian ulang sejarah kesusastraan, termasuk mengkaji lagi kanon-kanon yang sudah lama diterima dan dipelajari dari generasi ke generasi dengan tinjauan feminis dan menggali kembali karya-karya dan penulis-penulis dari kalangan perempuan yang terpendam selama ini. Lalu fokus kedua mengkaji kembali teori-teori dan pendekatan tentang sastra dan karya sastra yang ada selama ini tentang watak serta pengalaman manusia yang ditulis dan dijelaskan dalam sastra.
Selama ini para feminis melihat ada pengabaian terhadap pengalaman-pengalaman perempuan. Di sini, kritik sastra feminis menyediakan konteks bagi penulis perempuan yang mendukung mereka agar mampu mengungkapkan pengalaman, perasaan, dan pikiran yang selama ini diredam. Di sini saya akan menjelaskan ragam kritik sastra yang terdiri dari 6 macam, yakni ada ideologis, genokritik, sosialis marxis, psikoanalitik, lesbian, dan ras atau etnik. Sebagai awalan yakni kritik sastra feminis ideologis yang memfokuskan pada perhatian, citra atau stereotip wanita nih yang meneliti kesalahpahaman mengapa sih wanita itu seringkali tidak diperhitungkan dalam kritik sastra. Nah, selanjutnya ada kritik sastra feminis genokritik yang meneliti sejarah karya sastra wanita, struktur tulisan wanita, genrenya, penulisan gaya bahasanya, maupun perkembangan atau peraturan tradisi penulis wanita. Selanjutnya ada kritik sastra feminis sosialis marxis, yakni meneliti tokoh-tokoh wanita ini dari sudut pandang sosialis, yaitu kelas-kelas masyarakat. Nah, selanjutnya ada kritik sastra feminis psikoanalitik yang memfokuskan kajiannya itu pada tulisan-tulisan wanita. Karena di sini para feminisme itu percaya bahwa seringkali pembaca wanita itu mengidentifikasikan dirinya sebagai si tokoh utama wanita. Sedangkan tokoh utama wanita itu biasanya mencerminkan penulisnya. Selanjutnya ada kritik sastra feminis lesbian yang meneliti penulis dan tokoh wanitanya saja, yang diawali dengan mengembangkan suatu definisi makna lesbian itu dengan cermat. Nah, selanjutnya mengidentifikasi penulis dan karya-karyanya. Dan yang terakhir yakni ada kritik sastra feminis ras atau etnik yang membatasi kajiannya itu hanya pada penulis wanita etnik dan karya-karyanya. Selanjutnya ada contoh kritik sastra feminisme yang diambil dari novel Berkisar Merah dan Belantik karya Ahmad Tohari. Nah, di sini dasar pemikiran analisis dari kedua novel tersebut merupakan upaya pemahaman kedudukan dan peran perempuan di dalam novel itu. Nah, tokoh utama di sini bernama Lassi. Dalam novel Berkisar Merah, Lassi ini diceritakan sebagai wanita Indo yang blasteran Jepang Jawa yang hidupnya itu menderita, dijadikan barang yang dapat diperjualbelikan, lalu hidup dalam peliharaan orang kaya. Sedangkan dalam novel Belantik, di sini digambarkan bahwa Lassi hidup di dalam cengkeraman ibu lanting dan tetap menjadi barang yang dapat dialih pinjamkan. Nah, selanjutnya dalam novel Berkisar Merah, di sini adanya konsep gender antara laki-laki dan perempuan, terdapat perbedaan yang tidak bersifat alami, yaitu perempuan di sini hanya dijadikan sebagai objek laki-laki, bukan dijadikan sebagai subjek yang hidup. Nah, Darso sebagai suami Lassi ini mengkonstruksi Lassi sebagai objek yang disamakan dengan benda-benda mati yang dapat kita lihat sehari-hari. Nah, contohnya itu dapat kalian lihat di dalam PPT. Ini menunjukkan adanya gambaran perempuan yang telah dikonstruksi secara sosiologis oleh seorang laki-laki. Nah, Lassi di mata Darso ini dianggap sebagai gambaran pesona dan gairah hidup pohon kelapa. Nah, bukan sebagai individu yang hidupnya mempunyai jiwa dan karsa. Nah, ibaratnya ini Darso itu sebagai penyadap yang menganggap istrinya sebagai objek untuk disadap. Nah, di dalam novel ini juga terdapat adanya konsep patriarki, yakni memberi prioritas dan kekuasaan terhadap laki-laki. Namun, sebetulnya di dalam novel tersebut juga pengarang sudah memberikan kekuatan terhadap perempuan, tetapi perempuan itu sudah mengalami pembentukan tingkah laku secara sosiologis dari generasi sebelumnya. Jadi, ia ini terbelenggu di dalam norma patriarki. Nah, seperti yang kalian lihat dalam PPT itu contohnya, ketika Lassi mengalami kesulitan, emak Lassi ini memberikan saran bahwa Lassi ini harus berdandan cantik, harus berpakaian kebaya yang terbaik, agar Darso tidak marah lagi kepada Lassi. Terakhir, Bulanting giat menjalankan niaga istimewa untuk melayani pasar istimewa yang sangat terbatas di kalangan tinggi. Maka pencarian gadis-gadis peninggalan tentara Jepang dalam beberapa kasus tidak peduli dia sudah bersuami pun dimulai. Bidang usaha bagi para calo bertambah.
Ayahnya Jepang asli, bukan Cina seperti yang kamu pernah kena tipu, sambung Bu Koneng. Oh, jadi barang yang kamu maksud seorang gadis keturunan Jepang. Jangan keras-keras, dia di dapur. Memang bukan gadis lagi, tetapi kamu akan lihat sendiri. Dipoles sedikit saja, dia akan tampak seperti gadis Jepang yang sebenarnya. Nah, tunggu sebentar, akan kusuruh dia membawa teh untuk kamu berdua. Kutipan yang saya bacakan tadi menunjukkan bahwa Lassi sebagai perempuan somahan yang kebetulan keturunan Jepang dianggap sebagai barang dagangan yang mendatangkan keuntungan. Laki-laki kelas tinggi atau yang berduit dapat menikmati apa yang diinginkan. Melalui pandangan ini dapat dilihat adanya gambaran superior laki-laki terhadap perempuan. Lassi adalah gambaran perempuan alat pemuas kaum laki-laki. Kutipan selanjutnya yaitu, Lassi jatuh ke tangan Handar Beni dan dia tidak sebagai istri melainkan sebagai barang pajangan. Hal ini membuat Lassi tertekan. Iya Las, kamu memang diperlukan Pak Han terutama untuk pajangan dan gengsi, kata Bulantik. Pada novel Belantik, posisi Lassi tidak berubah. Walaupun Lassi berstatus sebagai istri, tetapi dia tetap dianggap sebagai barang yang dapat dipinjam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekokritik sastra. Menurut Goldfeldke, ekokritik sastra merupakan studi mengenai interaksi antara sastra dan lingkungan fisik. Kemudian menurut Garat, mengungkapkan bahwa ekokritik bisa membantu menentukan, mengeksplorasi, dan bahkan menuntaskan kasus ekologi pada pengertian yang lebih luas. Kerridge tahun 1998 menyampaikan bahwa ekokritik ingin melacak ide atau gagasan mengenai lingkungan dan representasinya. Selanjutnya yaitu model kajian ekokritik sastra. Terdapat dua model kajian ekokritik sastra, yang pertama yaitu model kajian sastra lingkungan dan yang kedua model kajian sastra etis. Kemudian model kajian sastra lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu model kajian narasi pastoral dan model kajian narasi apokaliptik. Yang pertama yaitu model kajian narasi pastoral. Pastoral adalah bentuk puisi atau drama yang menceritakan para gembala berbicara dengan gembala lain, baik tentang pengembalaan mereka maupun tentang lingkungan pedesaan di sekitar mereka. Oleh karena itu, dapat dengan mudah dikatakan bahwa pengembalaan adalah penanda pastoral yang penting, baik itu tidak ada pendeta maupun tidak ada pastoral. Kemudian yang kedua yaitu model kajian narasi apokaliptik. Sastra apokaliptik merupakan aliran sastra deskriptif tentang yang pertama wahyu yang dimediasi oleh makhluk berdasarkan dunia yang diterima pada manusia, dan yang kedua menyampaikan suatu empiris, transiden, dan temporal, dan yang ketiga yaitu menyangkut bayangan eskatologis, keselamatan, dan yang keempat bersifat spesial. Lima yaitu melibatkan global supranatural yang lain. Nah, menurut Wolf pada Carter tahun 2007. Kemudian yang kedua yaitu model kajian sastra etis. Model kajian etis meliputi etiket lingkungan atau nilai kearifan lingkungan. Etiket berisi mengenai nilai dan prinsip moral yang dianut oleh rakyat tertentu menjadi panduan dan kriteria dalam berperilaku menjadi manusia. Pada umumnya, sistem nilai yang dipelihara menjadi sebuah norma hayati yang baik, diturunkan dan diwariskan kemudian melalui kepercayaan dan kebudayaan, yang dipercaya menjadi sumber utama kebiasaan dan nilai moral, menurut Keraf tahun 2010. Selanjutnya yaitu terdapat contoh pendekatan ekokritik sastra. Nah, dalam slide ini dijelaskan bahwa terdapat contoh kajian sastra lingkungan. Terdapat dua puisi, yang pertama dari contoh kajian pastoral dan contoh kajian apokaliptik. Dalam contoh kajian pastoral terdapat puisi yang berjudul Masjid Jami Kalipasir. Dalam contoh kajian pastoral terdapat unsur nostalgia menjadi bentuk yang selalu melihat ke belakang atau ke masa lalu. Unsur nostalgia juga dipadu oleh unsur yang lainnya, misalnya gorcich, idylls, bukolik, retreat, dan retro. Dalam puisi Masjid Jami Kalipasir, puisi tersebut mengandung unsur nostalgia, yaitu abad 17 yang membekas sunyi di lembaran waktu kota ini dan mengetuk ingatan tentang syair Islam berabad silam. Penulis melihat masa lampau ketika syiar Islam dimulai dalam abad 17 pada kota Tangerang.
Larik puisi yang mengandung unsur georgic yaitu perahu mini berlayar menuju lekuk tubuh, sungai, dan belukar. Dalam larik tadi masih ada ketenangan manusia berinteraksi menggunakan alam yang masih asri belum terusik oleh tangan manusia. Manusia juga membutuhkan alat transportasi baik di darat maupun di air. Kemudian yaitu unsur bukolik yang berkaitan dengan pengembala atau unsur lingkungan yang masih asri belum terjamah manusia pada kata belukar. Sedangkan unsur return ditandai dalam larik dari Kahuripan Tanah Makmur hingga di bantaran Cisadane sebelah timur. Dari judul puisi tadi yaitu Masjid Jami Kalipasir, bisa diketahui bahwa masjid tersebut dibangun oleh seseorang Tumenggung dari Bogor yang pemilihan lokasinya adalah sebelah timur bantaran Sungai Cisadane, bukan pada sentral kota. Hal ini mengidentifikasikan bahwa manusia menyadari bahwa lingkungan alam di sekitar sungai memberikan ketenangan. Selanjutnya yaitu unsur ideals yang menunjukkan pada cara tempat hidup atau nilai-nilai yang diidealkan masih ada pada larik kitab Tuhan dan suara azan dari menara masjid, bersujudlah langit dan bumi. Melintasi alam pagoda dan ekor naga adalah cahaya yang memandang langit. Di peradaban tua, manusia tetap saling mencinta hingga ke surga. Dari larik tadi bisa kita ketahui bahwa adanya kebersamaan, toleransi, saling menghargai, menghormati, lantaran pembangunan Masjid Jami Kalipasir yang berada di tanah pecinan bahkan bersebelahan dengan kelenteng. Nah, contoh yang kedua yaitu contoh kajian apokaliptik dalam puisi yang berjudul Rumahmu Kini Kapitan Oejisan. Dalam kajian apokaliptik yang memiliki karakteristik menentukan tokoh atau seseorang yang memiliki jasa pada zamannya. Dalam puisi Rumahmu Kini Kapitan Oejisan, yaitu sosok kapiten tersebut menjadi tokoh yang merawat, mengelola dengan baik perkebunan karet yang luas. Selain itu, tokoh tadi mempunyai tempat tinggal rumah yang panjang yang mengandalkan alam, yaitu kayu dan batu. Slide selanjutnya yaitu contoh kajian sastra etis atau nilai kearifan lokal. Kearifan lingkungan yang berwujud prinsip-prinsip moral. Terdapat kutipan puisi Kota Tua, yaitu di kota ini dermaga tua tepian Cisadane menyimpan kisahnya. Air mengalir serupa kidung rindu sang bunda, dan aroma melati makam pahlawan di tengah kota. Menabur nyanyian klasik para tetua tentang tanah-tanah yang merdeka. Intama 2016. Dalam kutipan puisi tersebut, manusia turut merasakan alam, yaitu bunyi air Sungai Cisadane yang mengalir, yang menyerupai sebuah kidung rindu pada sang bunda. Gemericik bumi air membuat manusia merasa nyaman, tenang, dan sejuk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang belum dipahami dapat ditanyakan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.